Guna mengawal keberpihakan kepada kuota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi dan daerah bagi orang asli Papua di tanahnya sendiri, MRP Papua Selatan melalui pansus yang telah terbentuk, mengupas peraturan perundang-undangan otonomi khusus, peraturan MRP, dan peraturan pemerintah yang mana mengatur tentang hak-hak bagi orang asli Papua di tanahnya sendiri. 2000 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang kewenangan, kelembagaan, kebijakan khusus tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Pasal 93 ayat 2 huruf D mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Atas dasar itu, yang merujuk pada kewenangan khusus kepada orang asli Papua, bahwa mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, maka pihaknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Bupati-Bupati, dan juga para penyelenggara pemilu ini. Merujuk pada undang-undang tersebut, maka kami, Pansus Majelis Rakyat Papua, meminta kepada pembina politik, Presiden sebagai pembina politik tertinggi, Gubernur sebagai pembina politik di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan keempat Bupati, Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, Bupati Asmat, dan Bupati Mapi sebagai pembina politik wilayah kabupaten, agar memberikan perlindungan dan keberpihakan dan memberikan ruang bagi caleg orang asli Papua yang potensial. Pihaknya meminta agar KPU dalam merekapitulasi suara, agar tidak terjadi penyelewengan suara karena kompromi politik. Kami juga meminta kepada KPU sebagai penyelenggara agar rekapitulasi suara baik tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi agar tidak terjadi penyelewengan suara karena kompromi politik bersama dengan pembina-pembina politik atau ketua-ketua partai politik. Pansus MRP Papua Selatan juga menilai Bawaslu juga gagal dalam menyukseskan kontestasi politik pemilu karena mempraktekkan politik uang. Kita kepada Bawaslu yang menurut kami gagal dalam pemilu kali ini karena kasus politik uang terjadi dengan sangat masif di seluruh wilayah, khususnya 4 kabupaten yang terjadi di kampung-kampung lokal yang merupakan basis-basis suara bagi caleg orang asli Papua. Tutup Pansus MRP Papua Selatan bahwa negara menjamin keberpihakan kepada orang asli Papua melalui peraturan perundang-undangan otonomi khusus, peraturan MRP, dan peraturan pemerintah. Negara menjamin keberpihakan untuk orang asli Papua, khususnya caleg orang asli Papua dalam pemilu kada kali ini. Undang-undang ini dibuat oleh negara Republik Indonesia, sehingga kami meminta dengan sangat berikan ruang bagi caleg-caleg orang asli Papua yang potensial di 18 partai. Kami minta juga secara khusus
untuk 4 kursi DPD yang merupakan utusan dari daerah yang harus diwakili oleh orang asli Papua. Karena itu menunjukkan, karena 4 kursi itu mewakili daerah, tidak mungkin orang lain non Papua yang mewakili wilayah Papua Selatan, sehingga 4 kursi itu harus diberikan kepada caleg orang asli Papua dengan perolehan suara tertinggi pada DPD. Informasi lainnya, Pansus MRP Papua Selatan juga meminta agar 30% harus ada keterwakilan dari perempuan. Nabire, Tadah TV. Kemudian kami meminta ada keterwakilan 30% suara perempuan agar diperhatikan oleh KPU sebagai penyelenggara dan juga ketua-ketua partai agar legowo memperhatikan dan memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi caleg orang asli Papua yang potensial. Untuk itu, berdasarkan terbentuknya pansus, kemudian pada hari ini kami telah melakukan audiensi bersama Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kami juga sudah menyerahkan 4 poin dalam rekomendasi, baik ke pembina politik, ke penyelenggara, dan juga ke Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilu yang berlangsung.